demodulator. Nah, ini kalau teman-teman lihat lagi spektrum dari noise, ya, di mana nanti untuk kerapatan dayanya itu adalah kerapatan darah di front end kita bagi dengan 2, ya. Ini ada lebar dari bandwidth transmisinya, BT itu sama dengan bandwidth, ya, di mana nanti ini, ya, si frekuensi carrier-nya ini adalah harus lebih kecil dari bandwidth transmisinya. Nah, di sini ada persamaan noise, ya, noise kemarin kita udah bahas bahwa noise itu adalah gabungan dari in phase dan kuadraturnya. Jadi untuk in phase-nya teman-teman kalikan dengan cos, sementara untuk kuadraturnya kita kalikan dengan sin. Ya, jadi untuk noise, ya, persamaannya itu in phase cos 2pi FCT kita kurangkan dengan kuadraturnya sin 2pi FCT. Ya, di sini ada kemarin kita udah bahas diagramnya, ya, kenapa di sini sinnya minus, ya. Nah, di sini ada fungsi trigono. Oke, ini untuk noise-nya. Nah, ini XT ini nanti adalah hasil filter, ya, filter noise yang kita bandpass filter. Nah, di mana untuk XT-nya ini adalah sinyal termodulasi, kita jumlahkan dengan noise-nya. Ya, nah, nanti di sini ada daya derau rata-rata, ya, pada masukan demodulator kita. Itu adalah bandwidth transmisi kita kalikan dengan daya derau di front end di awal. Ya, ini untuk daya rata-rata noise. Nah, ini untuk sinyal to noise ratio. Ini kinerja AM yang kita sinyal to noise ratio, ya. Ada pertanyaan? Sorry, suaranya agak putus-putus, Bu. Putus-putus sampai sekarang sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Halo? Sudah, ya, sudah. oke. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk kinerja teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu, ya. Gampang saja. Kita bahas sinyal to noise ratio saja. Ya, profitnya kita lihat gainnya, kita lihat loss-nya berapa, gitu, ya. Oke. Nah, untuk sinyal to noise ratio masukan, itu adalah daya rata-rata sinyal termodulasi ST-nya, kita bagi dengan NT-nya. Teman-teman ingat lagi, kalau dalam dB jangan langsung dibagi. Ya, kalau dalam dBm, dB watt, tambah dan dikurang. Ya, nggak boleh langsung dibagi atau dipilih. Jadi jadiin dulu dia watt atau miliwatt. Ya, jangan lupa. Nah, sementara untuk sinyal to noise ratio keluarannya adalah daya rata-rata dari sinyal informasi yang didemodulasi, kita bagi dengan daya rata-rata draw total. Ini kita ukur di keluaran penerima. Ya, oke, kita lanjut. Oke, ini ya saya rasa. Nah, nanti sinyal to noise ratio di kanal. Ya, jadi ada treatment dari kanal kita sehingga dia menghasilkan sinyal to noise ratio. Ya, nah untuk sinyal to noise ratio kanal ini teman-teman bisa menggunakan persamaan. Nah, ini kita ukur di masukan penerima. Ya, jadi daya rata-rata sinyal termodulasi ST kita bagi dengan daya rata derau dalam informasi kita. Ya, nah ini dia intinya di kinerja figure of merit. Ya, jadi figure of merit itu kan kita melihat kuantitas, ya, kuantitas dari kinerja perangkat kita. Nah, jadi untuk figure of merit itu adalah sinyal to noise ratio keluaran kita bagi dengan sinyal to noise ratio kanal. Jangan lupa. Ya, oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan sebelum saya masuk ke ini secara global, ya. Nah, persamaan yang di atas nanti kita aduk untuk ke bawah, ya, untuk AM double sideband full carrier, double sideband suppressed carrier, dan single sideband suppressed carrier. Pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Dan saya lanjut, ya. Oke. Ini untuk amplitude modulation, ya, double sideband full carrier, ya. Untuk gambarnya masih sama dengan yang di atas.
Perbedaannya adalah di sini ada indeks modulasi ya. Jangan lupa di sini ada sensitivitas amplitudo yang membedakannya dengan MSSB, DSBSC dan AMSSBSC. Teman-teman di sini ada KA ya, amplitude sensitivitas amplitudo volt per hertz. Dan nanti untuk sinyal termodulasi diingat lagi amplitude carrier kita kalikan dengan satu kejumlahan sensitivitas dari amplitudonya ya. Kita kalikan dengan sinyal informasi cos 2pi frekuensi carrier kita kalikan terhadap waktu. Ya, untuk daya rata-rata sinyal termodulasi AMDSB-FC-nya ya, itu adalah setengah ya, atau amplitude carrier kuadrat kita tambahkan dengan amplitude carrier kuadrat kita kalikan dengan sensitivitas amplitudo kuadrat kita kalikan dengan P. P ini adalah daya dari sinyal informasi. Untuk P itu adalah rumusnya amplitude sinyal informasi kuadrat kita bagi dengan 2. Ya, ini bagi dengan 2, jangan lupa ini ya. Nah, ini untuk daya rata-rata sinyal termodulasi AM-DSB-FC. Nah, oke, di sini sudah ada ya P-nya. Nah, sehingga ya untuk sinyal to noise ratio kanal, ya kita harus mencari kanalnya dulu. Itu adalah ya amplitude carrier kuadrat kita kalikan dengan 1 ditambah dengan sensitivitas amplitudo kuadrat kita kalikan dengan daya sinyal informasinya. Kita bagi dengan 2 dari sinyal informasi. Kalikan dengan daya derau penerima. Ya, ini untuk sinyal to noise ratio kanal. Nah, nanti untuk sinyal to noise ratio kanal ini kita gunakan untuk mencari figure of merit-nya. Ya. Oke, ini ya, ini ada resultan ya. Resultan ini nanti untuk mencari berapa nilai dari sudut kita biasanya ya. Nah, ini untuk mencari nilai YT. YT itu adalah output-nya. Output dari demodulator. Ya, ini output dari demodulator. Nah, ini untuk sinyal to noise ratio keluaran dari perangkat demodulator kita. Nah, untuk mencari figure of merit-nya yang tadi ya, sinyal to noise ratio kanal kita bagi dengan sinyal to noise ratio output kita bagi dengan sinyal to noise ratio kanal. Ya, ini untuk figure of merit-nya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman diketahui indeks modulasi, ya, maka untuk figure of merit tinggal pakai rumus indeks modulasi. Ya, jadi untuk figure of merit indeks modulasi, ini saya blok. Oke. Bisa pakai rumus yang ini. Oke, kalau sudah nih diketahui soal nih indeks modulasi berapa, maka untuk mencari figure of merit, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi pakai rumus yang di atas juga boleh. Nah, untuk AMDSBFC, figure of merit-nya itu harus kecil sama dari 1. Kalau dapat besar besar dari 1 berarti ada yang salah perhitungan kita. Tentunya ke FM bukan lagi ke AM. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk AMDSBFC. Kalau ada indeks modulasi berarti itu AMDSBFC ya. Oke, langsung pakai rumus yang AMDSBFC. Pertanyaan sampai di sini? Saya lanjut ke AMDSBSC. Tidak ada, oke saya lanjut ya. Oke, nah, ini KM carrier ya. Nah, teman-teman perbedaannya tadi ya, kalau yang di AMDSBFC sini langsung carrier dan signal sideband carrier. Sini ada coherent detector ya, ada produk modulator di sini. Ya, produk modulator ada VT nanti ada persamaan di bawah. Kalau yang MDS-BFC dari XT dan modulator langsung YT output ya. Sementara untuk yang SC suppress carrier di sini ada VT hasil produk modulator. Ya, nah untuk rangkaian ini juga bisa digunakan SBSC. Sama, prinsipnya sama. Oke, nah ini dia untuk sinyal AM DSBSC. Oke, saya main dulu.
ya, kita kali ST, kita kalikan dengan sinyal informasinya. Ya, oke, ini untuk ini untuk daya yang AM-nya, ya, daya AM DSB SC, ya, di sini ada scaling factor kuadrat, kita kalikan dengan amplitude carrier kuadrat, kita kalikan dengan daya sinyal informasi, kita bagi dengan 2. Ya. Nah, sehingga dari persamaan yang di atas, kita dapatkan untuk sinyal tunis ratio kanalnya, ya, sinyal tunis ratio kanal untuk AM DSB SC itu adalah scaling factor kuadrat, ya, kita kalikan dengan amplitude carrier kuadrat, kita kalikan dengan daya sinyal informasi. Kita bagi dengan 2 perkalian dengan bandwidth informasi, kita kalikan dengan daya front yang dipenuhi. Ini untuk sinyal tunis ratio. Ya, ini sudah kita turunkan rumusnya sehingga output di YT, output demodulator, ya, base-nya, ya. Oke, ini untuk YT. Oke, kita langsung ke figure of merit. Oke, ini untuk figure of merit. Ya, figure of merit untuk AM DSBSC dan AM SSBSC itu sama dengan 1. Ya, jadi untuk figure of meritnya, sinyal to noise ratio keluaran kita bagi dengan sinyal to noise ratio kanal itu sama dengan 1. Ya, jadi yang tricky nanti di AM DSBFC. Ya, makanya untuk soal UTS itu biasanya yang kita kasih adalah AM DSBFC. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu? No? Teman-teman apakah bingung? Pertanyaan nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah AM SSBSC, ya, single sideband surface carrier. Nah, untuk penerimanya sama, ya, penerimanya sama, cuma nanti untuk AM SSBSC itu tidak ada scaling factor. Ya, untuk AM SSB single sideband surface carrier, di sini kita tidak ada scaling factor, di sini hanya ada perkalian antara amplitude sinyal informasinya dengan amplitude sinyal carrier. Kita bagi 2, kita kalikan dengan cos 2pi karena ini hanya satu sisi, kita kalikan dengan carrier, kita kurangkan dengan frekuensi informasi T. Ya, karena di sini kita lihat sisi satu sisi saja, kita satu sisi, ya. Jadi di sini ada hubungannya dengan amplitude sinyal informasi, ya. Nah, perbedaannya di situ saja. Ya, ini untuk sinyal to noise ratio kanalnya harus saya bedakan dulu warnanya. Nah, tapi untuk figure of merit-nya sama, dia sama dengan 1. Ya, figure of merit-nya sama. Ini harus saya bedakan warnanya, karena ini rumus utama, ya. Oke, nah ini. Ya, jadi untuk figure of merit AM SSBSC dan AM DSBSC itu sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini contoh soalnya sudah saya berikan, nanti teman-teman tolong baca ya. Oke, ini sudah saya tambahkan contoh soalnya. Berapa untuk yang kinerja AM ada yang mau ditanyakan dulu? Ada 31, 30 ya, berarti nanti yang ikut tes 2. Silakan, sudah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk kinerja FM. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, oke. Saya lanjut ke kinerja FM.
Kita lanjut kinerja FM kita ya. Kan agak berbeda ya dengan FM, ya. Di mana nanti di FM ada penambahan limiter dan diskriminator. Ya. Nah, limiter nanti buat apa? Nanti kita bahas, sudah bahas ya minggu lalu limiter itu buat apa ya. Nah, ini saya ulang lagi. Nah, ini untuk sinyal FM ya, sinyal masukan. Ya, FM diterima ST, nanti ada noise. Ya, ada noise kita tambahkan. Nah, untuk sinyal ST-nya, ya ini dia Bluetooth carrier cos 2P frequency carrier kita tambahkan dengan sudutnya, ya sudutnya VT. Ya, ini ada noise, ya noise di mana nanti kerapatan spektral dayanya itu adalah daya atau daya derau di front end kita bagi dengan dua. Nah, ini untuk bandpass, ya bandpass nanti akan melewatkan dua pita, ya dua pita frekuensi. Ya, nah, di sini teman-teman jangan lupa ada in-phase dan kuadratur masih kita pakai untuk memfilter noise-nya. Nah, ada limiter, ya. Kenapa perlu limiter? Di sini kita untuk menghilangkan variasi amplitudo, ya. Kenapa? Karena di sini kita pengen mengetahui frekuensinya, kita potong saja si amplitudonya. Nah, setelah itu ini diskriminator, ya. Diskriminator nanti di sini ada diferensiator sama envelope detector. Nah, ini pengaruhnya juga ke sinyal amplitudonya. Ya, oke ya. Nanti di sini ada VT. VT itu berarti nanti output dari diskriminator, ada sinyal VT. Nah, di sini ada low pass filter ya, dia meloloskan pita frekuensi rendah ya. Nah, ini untuk rumus ya. Untuk derau yang ada di sistem kita ya, keluaran dari filter bandpass ya, itu adalah NT ya. Di sini ada penambahan asumsi RT gitu ya. Jadi RT itu adalah akar dari noise in phase kuadrat kita jumlahkan dengan noise kuadratur kita. Ya, jadi sini noise-nya kita tambahkan RT ya. Di sini ada sudutnya P, T. Sementara untuk XT keluaran dari bandpass filter. Itu adalah sinyal informasi yang masuk ya ke penerima, kita tambahkan dengan noise-nya ya. Nah, ini ada resultan, ya, resultan dari sudut kita. Oke, ini rumusnya sama, jadi salah satu saya delete saja. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada namanya derau adiktif, ya. Di FM ada derau adiktif. Nah, derau ini muncul akibat dari pekerjaan si diskriminator. Karena ada envelope yang kita buang, di sini muncul yang namanya noise adiktif atau noise tambahan. Ya, nah noise tambahan ini, ya, itu adalah 1/2Pi, ya, amplitude carrier, ya. Ini adalah turunan dari noise kuadraturnya terhadap waktu. Halo? Halo? Iya, Bu. Tadi sempat mati? Iya, Bu. Sampai mana tadi?
Sampai mana, Dek? Materinya tadi saya jelaskan sampai mana? Sudah masuk di sini tadi? Udah, Bu. Sudah ya, oke. Oke, ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi untuk sinyal to noise ratio keluaran sistem kita ya, hasil dari low pass filter ya. Oke. Nah, teman-teman di sini ada sensitivitas frekuensi. Hati-hati. Ya, kalau di AM ada sensitivitas amplitudo, di FM ada sensitivitas frekuensi. Nah, nanti di pasang modulasi juga ada sensitivitas pasang. Ya, hati-hati ya nanti kita soal. Ya, P itu ingat lagi, P itu adalah daya sinyal informasi, W itu nanti adalah bandwidth dari sinyal informasi. Hati-hati. Ya, ini untuk sinyal to noise ratio keluaran sistem. Nah, ini untuk sinyal to noise ratio kanal. Jadi untuk figure of merit ya, kinerja dari FM ya, atau nanti dia bilang VOM ya, FOM ya, figure of merit boleh ya, atau F saja boleh. Nah, itu adalah perbandingan ya rasio antara sinyal to noise ratio keluaran sistem kita bagi dengan sinyal to noise ratio kanal. Ya, nah ini untuk figure of merit ya, ini kinerja dari FM kita. Ini dia rumusnya. Ya, 3 kita kali dengan sensitivitas frekuensi kuadrat, kita kalikan dengan daya sinyal informasi, kita bagi dengan bandwidth informasi kita kuadrat. Nanti kalau misalkan diketahui indeks modulasi, lebih gampangnya teman-teman gunakan rumus yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Ya, 3/2 indeks modulasi kuadrat. Nah, hati-hati dengan FM, karena FM kita masih bermain dengan tabel Bessel. Ya, kalau Besselnya masih ragu, nah nanti hasilnya bisa kurang tepat. Ya. Nah, ini untuk derau di penerima FM. Ya, ini untuk contoh soal, nanti teman-teman tolong baca saja. Sudah saya tambahkan, sepertinya tidak ada rumus yang terlalu berat ya, rumusnya langsung aplikatif saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini untuk tenaga si FM kita. Ini, rumus ini intinya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, teman-teman kita UTS-nya di Sabtu ya jadinya ya. Tanggal 16. Ya, dan saya kasih bocoran nanti untuk UTS. Soalnya tes 1, tes 2 ya, nanti ada tambahan tes esai. Soal esai. Pertanyaan sampai di sini? Permisi, Bu. Mau minta buat PPT yang ini sama yang tadi, boleh, Bu? Boleh, nanti saya bagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Jangan lupa 7:30 deh tes 2 ya. Jangan lupa dibuka LMS-nya. Siap, Bu. Ya. 7:30 sampai jam 8:30 ya, saya buka. Oke, silakan ada pertanyaan? Bu, sepertinya tadi belum sampai sini, Bu. Di slide sebelumnya mungkin ada yang masih. Yang mana deh? Ada yang mau ditanyakan slide-nya? Iya, yang sebelum ini, Bu. Sebelum ini boleh. Yang mana yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yang ini? Yang mana? Oh iya. Sudah benar? Ini, Bu, ya slide 12, Bu. Slide 12, ya oke, resultan kenapa? Oh. Udah, Bu, cukup, Bu. Ini ada yang jelasin. Oke, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ini slide-nya saya bikin sesimpel mungkin ya, jadi teman-teman mudah untuk memahami ya.
Oke, silakan ada pertanyaan. Contoh soal juga contoh soal itu UTS yang tahun lalu yang saya berikan ya, yang di contoh soal. Jadi, ada pertanyaan kalau tidak ada saya cukupkan. Teman-teman minta tolong baca dulu materinya ya, yang setelah tes 1 ya materinya untuk tes 2. Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Belum ya, oke. Kalau belum saya cukupkan, saya share dulu materinya ya. Terima kasih, jangan lupa saya ingatkan lagi 7:30 ya, sampai 8:30. Oke, terima kasih, saya tutup kelasnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Ya, Makasih, Bu. Makasih. sama-sama. Sama-sama deh. Sama-sama. Iya, Bu. Terima kasih.